Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PKRS. Halo Sobat PKRS, perkenalkan saya Sri Hadenisa. Saya merupakan ahli gizi di RSUD M. Nasir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diet ginjal kronis dengan hemodialisa atau yang kita kenal dengan cuci darah. Diet ini diberikan kepada pasien yang telah mengalami penurunan fungsi ginjal akhir dengan pasien yang telah mengalami terapi pengganti. Jadi, diet ini diberikan kepada pasien yang telah mendapatkan hemodialisa atau cuci darah. Diet ini diberikan dengan tujuan untuk menambah kebutuhan gizi perorangan pada pasien, sehingga status gizi pasien tetap optimal. Selanjutnya, pasien mampu melakukan aktivitas fisik sehari-hari secara normal, kemudian untuk menjaga keseimbangan elektrolit pasien. Dan terakhir, agar penurunan keseimbangan metabolisme protein di dalam tubuh tidak terganggu. Syarat dari diet hemodialisa atau cuci darah ini, yang pertama, kita memberikan energi kepada pasien sebesar 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per harinya. Selanjutnya, untuk konsumsi protein, kita bisa menggunakan 1,1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ideal per harinya. Dengan 50% kita mendapatkan dari protein hewani dan 50% lagi dari protein nabati. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan konsumsi kalsium dengan minimal 1000 mg sampai 2000 mg per harinya. Apabila pasien mengalami penumpukan cairan di dalam tubuh atau dikenal dengan udem, kita harus membatasi penggunaan garam dapur. Dan pasien mengalami tekanan darah tinggi, kita juga perlu membatasi penggunaan garam dapur dan asupan natrium dalam sehari. Selanjutnya, kalium dibatasi apabila kadar kalium dalam darah melebihi normal dan atau urin kurang dari 400 ml sehari. Dan yang paling penting, jumlah cairan pasien seharinya kita bisa menghitung, yaitu jumlah cairan dari 24 jam ditambah dengan 500 ml sampai 750 ml sehari. Dalam diet ini ada beberapa makanan yang harus dibatasi, diantaranya bahan makanan yang mengandung kalium tinggi. Ada beberapa golongan bahan makanan. Yang pertama dari golongan buah-buahan, ada alpukat, ada pisang, belimbing, durian, dan nangka. Selanjutnya dari golongan sayur-sayuran seperti bayam, daun kangkung, daun singkong, dan daun pisang. Yang ketiga ada golongan kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang hijau, dan ada kacang kedelai. Selain menghindari bahan makanan yang tinggi kalium, ada beberapa cara untuk kita mengurangi kandungan kalium di dalam bahan makanan. Yang pertama, kita harus mencuci bahan makanan dengan air mengalir sebelum kita memotong-motong bahan makanan tersebut. Yang kedua, kemudian tambahlah air ke dalam bahan makanan tersebut dan direndam selama 2 jam menggunakan air hangat dengan perbandingan air yang ditambahkan 1:10 berat bahan makanan tersebut. Kemudian buanglah air rendaman tersebut dan dicuci dengan air mengalir. Nah, setelah itu bahan makanan dimasak menggunakan air sebanyak 5 kali dari jumlah bahan makanan. Kemudian tiriskan sebelum makanan dikonsumsi. Selanjutnya ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, makanlah dengan porsi sedikit tapi sering. Yang kedua, diet ini harus direncanakan secara perorangan karena pasien dengan cuci darah mengalami penurunan nafsu makan, sehingga perlu diperhatikan bahan makanan apa atau makanan yang disukai pasien tersebut. Yang ketiga, untuk menghindari kelebihan cairan, hindari memasak bahan makanan menggunakan metode menggulai atau mesuk. Sebaiknya kita menggunakan metode ditumis, dibakar, disetup, atau dipanggang, dan sebagainya. Yang keempat, bila ada udem atau penumpukan cairan di dalam tubuh, kita perlu mengurangi asupan garam dapur dalam makanan kita. Termasuk asupan natrium di dalam makanan itu harus dibatasi. Beberapa sumber natrium tinggi seperti bumbu instan, telur asin, ikan asin,
bahan makanan atau makanan yang telah diawetkan serta bumbu instan lainnya. Selanjutnya, makanlah makanan yang tinggi kalori seperti madu, sirup, permen, tapi perlu diperhatikan makanlah tidak bersamaan dengan waktu makan karena akan menurunkan nafsu makan. Selanjutnya, untuk menambah cita rasa bahan makanan, perlu diperhatikan penggunaan bahan makanan yang alami seperti bawang merah, bawang putih. Selanjutnya ada daun jeruk, daun salam, ketumbar, dan bahan yang alami sebagainya. Dan terakhir, untuk pasien yang telah menderita komplikasi penyakit lain seperti disertai dengan diabetes atau penyakit hati atau juga yang lainnya, perlu diperhatikan juga prinsip dan syarat diet penyakit komplikasi lainnya tersebut. Seperti apabila pasien komplikasi dengan diabetes, maka perlu diperhatikan konsumsi karbohidrat kompleksnya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam PKRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.